Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi yang berjudul Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana fungsi pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana pengertian tujuan pendidikan. Yang keempat, bagaimana komponen tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan. Pengertian tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Ada kalanya tujuan itu direncanakan untuk waktu pendek, ada kalanya dalam jangka menengah, ada kalanya juga dalam jangka panjang. Pentingnya tujuan dalam pendidikan Islam. Hal utama yang harus ditentukan dalam pendidikan adalah merumuskan tujuan pendidikan. Karena tanpa tujuan dan niat, proses yang ditempuh akan berujung pada kegagalan. Keberhasilan program pendidikan ditentukan oleh rumusan tujuan pendidikan. Tujuan akan mengarahkan tindakan dan perumusan tujuan pendidikan yang benar. Yang ketiga, komponen tujuan pendidikan Islam. Secara teoritis, tujuan akhir pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tujuan normatif. Tujuan yang ingin dicapai mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasikan, misalnya tujuan formatif yang bersifat memberi persiapan dasar yang korektif. B. Tujuan selektif yang bersifat memberi kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. C. Tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan daripada sasaran yang sejajar dengan proses pendidikan. D. Tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu ke arah tujuan akhir. E. Tujuan aplikatif yang bersifat memberi kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan. Yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan yang sasarannya diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai dengan yang diterapkan. Tujuan ini meliputi tujuan individual, yaitu sasarannya pada pemberian kemampuan individual yang diaplikasikan dalam kepribadian yang berupa moral, intelektual, dan skill. B. Tujuan sosial, sasarannya pada pemberian kemampuan pengalaman nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. C. Tujuan moral, sasarannya kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan yang bersumber pada agama, teogenetis, dorongan sosial, sosiogenetis, dorongan psikologis, psikogenetis, dan dorongan biologis, biogenetis. D. Tujuan profesional, sasarannya kemampuan untuk mengamalkan keahliannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga, tujuan operasional. Tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Menurut para ahli, tujuan ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu A. Tujuan umum atau tujuan total. B. Tujuan khusus. C. Tujuan tak lengkap. D. Tujuan insidental atau tujuan seketika. E. Tujuan sementara. F. Tujuan intermedier berkaitan dengan penguasaan. B. Pengertian fungsi pendidikan Islam. Secara umum, pengertian dari fungsi pendidikan Islam terdiri dari kata pendidikan dan Islam. Adapun pengertian pendidikan berasal dari kata didik, atau sebagai proses memelihara dan memberi pelatihan, ajaran, tuntunan, pimpinan, mengenai makhluk yang dimana suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematif dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan pengertian Islam merupakan turunan dari kata assalamu atau assalamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Oleh karena itu, maka fungsi pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan tahap kehidupannya sampai mencapai titik kesimpulan yang optimal. Fungsi pendidikan Islam. Secara umum, fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Fungsi pendidikan Islam dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi menunjukkan. Di antaranya adalah
hidayah kepada iman, hidayah kepada penggunaan akal pikiran dan analisis, hidayah kepada akhlak hidayah kepada akhlak mulia, hidayah ke arah perbuatan soleh. Dalam fitrah manusia ada kecenderungan pada keinginan memelihara diri, kerjasama, dan bergaul dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Setiap pribadi wajib mempersiapkan untuk memasuki sistem sosial yang menentukan corak pergaulan sesuai dengan keislaman, yaitu jalan yang lurus untuk melakukan amal soleh. Fungsi menangkal. Sedangkan fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal yaitu sebagai penangkal menyekutukan Allah, sebagai penangkal terhadap kesesatan dan kebatilan, sebagai penangkal terhadap kerusakan jasmania. Sumber pendidikan Islam dapat diartikan semua acuan atau rujukan yang memancar ilmu pengetahuan dan nilai yang ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Yang kedua, membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana, dan evaluasi. Yang ketiga, menjadi standar tolak ukur dalam evaluasi. Apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. D. Macam-macam fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi interaksi antara potensi dan budaya. Manusia mempunyai potensi dasar sebagai potensi yang melengkapi manusia untuk tegaknya peradaban dan kebudayaan Islam. Dalam versi lain, tugas pendidikan adalah menegakkan bimbingan anak agar ia menjadi dewasa. Dalam hubungan dengan Islam mengenai interaksi antara potensi dan budaya ini lebih jelas lagi manakala potensi yang dinyatakan Roh Allah itu disebut dengan fitrah. Yang kedua, fungsi pewarisan budaya. Pendidikan sebagai pewarisan budaya merupakan upaya pewarisan nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan bahwa tugas pendidikan Islam selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai budaya Islam. Juga dinyatakan bahwa sukar dibayangkan seseorang tanpa lingkungan memberikan corak kepada watak dan kepribadian, sebab lingkungan inilah yang berusaha mewariskan nilai-nilai budaya yang dimilikinya, dengan harapan dapat memelihara kepribadian dan identitas budayanya sepanjang zaman. Yang ketiga, fungsi pengembangan potensi. Fungsi ini mencerminkan bahwa pendidikan sebagai pengembangan potensi manusia dalam kehidupannya. Manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan. Potensi manusia sebagai karunia Tuhan haruslah dikembangkan, sedangkan pengembangan potensi yang sesuai dengan petunjuk Allah merupakan ibadah. Jadi tujuan kejadian manusia dalam rangka ibadah adalah dalam pengertian pengembangan potensi-potensi manusia. Kesimpulan, tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan usaha yang akan dilakukan dalam membentuk insan kamil dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu tujuan dan tugas manusia, tujuan hidup manusia, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, tuntunan masyarakat, dan dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam adalah tiada lain hanya mengharapkan ridho Allah saja, atau dengan istilah lain disebut mencari mardotillah, baik dalam nikmat maupun dalam musibah. Karena hanya dengan ridhonya lah kita bisa bertemu dengan Allah. Rumusan tujuan akhir pendidikan menurut Islam yaitu di mana ujung dari berakhirnya pendidikan itu adalah pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.